Nah, ini bisa banget dipakai buat kalian semua yang sebagai kreator pemula, buat ide-ide konten kalian yang bisa banget menarik audiens ya. Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di channelnya Cila Anggara. Yeay. Kali ini aku mau sharing lagi nih teman-teman, buat teman-teman semua, mau ngasih info buat teman-teman semua juga. Apalagi sih kalau bukan tentang monetisasi Facebook. Nah, kali ini aku mau kasih bocoran ke kalian-kalian semua. Ada 10 ide konten yang bisa teman-teman pakai, apalagi yang kreator-kreator pemula ya, yang mungkin masih bingung, pengen, aduh aku mau konten apa ya, konten tentang apa ya gitu. Nah, ini bisa banget dipakai buat kalian semua yang sebagai kreator pemula, buat ide-ide konten kalian yang bisa banget menarik audiens ya, yang bisa banget menarik followers, menaikkan jangkauan, bahkan insya Allah bisa cepat monetisasi gitu kan ya teman-teman ya, pasti pengennya. Oke, sebelum kita menuju pembahasannya, bagi teman-teman yang baru gabung di channelnya aku, bisa bantu aku ya dengan subscribe, like, share, dan juga komen di channelnya aku. Makasih. Oke, kali ini aku mau sharing seputar Facebook lagi. Jangan bosan-bosan ya lihat channel aku kalau ngebahas tentang monetisasi Facebook, karena memang ini yang lagi booming banget, yang lagi digemari banget oleh orang-orang, karena ya dari Facebook ini kita bisa menghasilkan uang ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Ini adalah 10 ide konten yang menurut aku nih memang cepet gitu loh menaikkan jangkauannya, mendapat followersnya, dan cepat dimonetisasi gitu ya teman-teman ya. Yuk langsung aja kita bahas. Untuk ide konten yang pertama adalah konten inspirasi. Konten inspirasi ini contohnya konten-konten yang bisa memberikan suatu motivasi ya teman-teman ya, motivasi kepada orang-orang, kepada teman-teman semua gitu kan. Jadi konten ini tuh sangat memberi manfaat banget buat teman-teman yang menontonnya gitu kan. Jadi karena konten ini bermanfaat, jadi orang-orang pun akan tertarik loh teman-teman. Dua adalah konten edukasi. Nah, konten edukasi ini seperti aku gini yang memang memberikan edukasi atau tips-tips atau info-info tentang gimana monetisasi Facebook, gimana caranya untuk meningkatkan jangkauan atau dan lainnya. Itu kita bisa memberikan konten edukasi, atau kita bisa menayangkan konten edukasi di konten-kontennya kita, karena sangat bermanfaat banget teman-teman konten-konten edukasi ini untuk orang-orang. Jadi orang-orang sangat tertarik banget. Yang ketiga itu teman-teman bisa konten tentang gaming. Nah, gaming ini atau konten tentang permainan ya teman-teman, ini seperti banyak nih di YouTube juga gitu kan, konten-konten yang memang orang ini si kreator ini tuh menampilkan cara bermain dia, teknik mungkin skill dalam bermain dia gitu kan. Itu bisa banget loh teman-teman, karena juga sangat menarik juga untuk follower kita gitu kan. Dia bisa dipakai banget buat ide konten. Yang keempat ini yaitu konten video lucu atau video humor. Ini juga sangat menarik banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin video lucu atau video humor, itu sangat menarik banget buat bisa menarik, itu juga ya bisa menarik follower kita, karena follower kita ini kan, audiens kita ini memang ada beberapa yang memang membutuhkan hiburan. Nah, itu dengan cara kita membuat konten video lucu itu sangat menarik banget gitu loh teman-teman. Kelima yaitu konten traveling. Nah, ini juga mungkin banyak di YouTube juga konten tentang traveling ya teman-teman. Jadi atau konten tentang jalan-jalan. Jadi misalkan teman-teman nih sedang pergi kemana, misalkan pergi ke suatu tempat, misalkan kalian mulai deh bikin
kontennya itu tentang tempat itu, kalian menjelaskan tentang tempat itu, gimana tempat itu, ada di mana dan segala macam, itu orang pun mungkin akan butuh informasi itu teman-teman. Misalkan follower kita pengen ke tempat itu, tempat yang kita datangin, itu kan dapat info dari kalian juga ya. Jadi konten traveling juga konten yang bagus sih menurut aku teman-teman ya. Yang keenam itu ada konten video atau ngevlog ya teman-teman. Ini juga banyak banget youtuber yang make konten jenis ini juga teman-teman ya. Apa istilahnya ngevlog ya teman-teman. Jadi konten mereka sehari-hari, konten entah lagi ngapain gitu kan, jadi semua dibikin konten gitu kan. Jadi ini juga bisa salah satu ide konten buat temen-temen bikin ya. Yang ketujuh yaitu konten di balik layar. Nah ini juga bisa dijadikan ide konten buat temen-temen semua, karena orang pun ada aja gitu teman-teman yang penasaran sama misalkan cara pembuatan video kita tuh seperti apa, itu di balik layarnya seperti apa, tuh pasti ada aja yang menonton teman-teman. Ini bisa dijadikan ide konten juga teman-teman ya. Yang kedelapan yaitu konten perayaan. Nah konten perayaan ini contohnya misalkan kita sedang ada acara hajatan atau acara misalkan ulang tahun atau pernikahan, atau misalkan ada acara khitanan, itu banyak banget ya, atau misalkan akikahan, itu banyak teman-teman konten-konten perayaan yang memang bisa dijadikan ide konten buat teman-teman ya. 9 yaitu konten berita. Nah konten berita ini biasanya memang dibutuhkan untuk orang-orang yang ini teman-teman ya, orang-orang yang mungkin suka membaca berita, terus suka pengen mengetahui info-info terkini ya, otomatis ya teman-teman ya, entah masalah politik, entah masalah entah masalah perkembangan dunia segala macam ya, pasti ini juga jadi konten yang bisa menarik audiens atau bisa menarik follower dari konten-konten kita loh teman-teman. Bisa dijadikan salah satu ide konten buat akunnya kita. Yang terakhir yaitu yang ke-10 ada ide konten kompetisi. Nah apa sih ide konten kompetisi ini? Konten kompetisi ini adalah konten yang kita menayangkan itu adalah seputar olahraga biasanya teman-teman. Jadi ini juga salah satu konten yang menarik teman-teman. Kalau mau membuat konten tentang kompetisi ini, memang ada aja gitu yang nonton teman-temannya, karena beberapa contohnya, apalagi kalau yang untuk laki-laki ya, laki-laki ini memang suka banget sama olahraga. Jadi kalau kita menayangkan konten olahraga sih kemungkinan banyak juga penonton gitu, karena kan di akun Facebook kita itu kan tidak hanya perempuan ya teman-teman, tidak hanya ibu-ibu, tidak hanya tidak hanya wanita yang ada di Facebook itu, jadi laki-laki pun banyak. Jadi kemungkinan untuk nonton konten kompetisi ini tentang olahraga gitu pun banyak gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, tadi adalah 10 ide konten yang bisa teman-teman jadikan ide untuk ditampilkan di konten-kontennya akun teman-teman di Facebook. Mungkin kalau teman-teman explore lebih banyak, itu mungkin konten tuh lebih banyak dari itu sih. Kalau tadi sih menurut aku cuma 10 ide yang menarik aja teman-teman, yang biasa aku lihat ya gitu, yang biasa aku lihat di platform-platform yang memang kayaknya nih orang tertarik seputar ini. Nah itu tadi 10 tadi yang aku sebutin. Semoga teman-teman mengambil manfaatnya dari video aku ini. Sukses terus buat pejuang monetisasi. Jangan kendor semangatnya, terus konsisten membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.